mendorong Ibu untuk tetap terus? Ikutin kata hati aja sih, Pak Oh, Heri. Jadi saya ya, bilang gini kan, apa salahnya sih dicoba gitu. Kalau kita belum coba kan kita nggak tahu. betul. Saya coba tes dulu sekali, kira-kira jalan nggak ya gitu, berhasil nggak ya. Dan ternyata berhasil gitu. Dan itu ngefek banget di Arsaka. Ya, Gitu. Mm-mm. hal-hal seperti ini yang kadang tidak mudah kita jelaskan kepada orang tua yang lain kalau belum Ya. mengalami sendiri. Mm-mm. Ya, mudah-mudahan cerita Ibu ini dapat menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu yang lain. Ya. Ya, walaupun saya nih kan ya mungkin masih jeda dulu ya untuk terapi protokol senjaya ya. Mhm. Tapi saya tetap ini kok, tetap ngikutin. Jadi kayak setiap seminar kan saya kan selalu ikut ya Pak Heri ya. Ya, Karena memang saya memang ini ya, memang yakin gitu, memang akan terus gitu. ya. Nah, semoga Di mudah-mudahan ke depannya nanti dimudahkan. ya. Kita juga mau pindahan Pak Heri Oh, dari pindah Takengon mau kemana? pindah ya ke Aceh Tamiang pindahnya. Dari Oh, Aceh Tengah ke Aceh Tamiang. Itu udah mau dekat Medan. oh begitu. Jadi ini proses pindah kan sebenarnya saya juga bingung nih apa kasih testimoni apa enggak ya apa sempat apa enggak ternyata dimudahkan dan anak-anak juga udah pada tidur jadi Oh nggak gitu. diganggu. Ya, Alhamdulillah. ya. Ya Bu Pak Retno Heri. ini kan juga aktif sebagai pendamping, sebagai special membership. Ya, Jadi dan juga selalu menghasilkan Ibu ya. ya Alhamdulillah ada aja. Padahal Ya, saya jarang promosi pada special membership tapi ada aja rezekinya. ya itu udah waktunya. Ya, Alhamdulillah. Mungkin ada satu pesan buat teman-teman yang lain agar bisa seperti Eh, Ibu, apa ya pesannya? Eh, buat teman-teman ya yang mungkin baru khususnya. buat teman-teman yang baru eh, ikutin aja protokol senjaya insya Allah bagus dan itu sudah banyak dibuktikan oleh banyak orang tua ya. Dan kalau memang dalam 6 bulan pertama itu ada regres itu nggak masalah karena Arsaka juga ngalamin gitu. Jadi memang 6 bulan pertama itu memang dia seperti roller coaster ya, jadi naik turun gitu. Tapi nggak apa-apa diterusin aja, yang penting kasih tahu gitu sama dokternya gitu. Anak saya ini kenapa gini ya dok ya gitu pada saat terapi Bikom gitu. Jadi insya Allah semuanya tuh bisa diatasi gitu. Karena itu saya selama ini udah ngalamin ya. Dan eh, ya sebaiknya ya jangan ini juga sih seperti yang kata eh, Bu Neni tadi ya, jangan apa law of attraction ya, jangan menarik hal-hal negatif gitu. Ya, Jadi yakin aja walaupun nggak punya uang, jangan bilang nggak punya uang, belum ada mungkinnya. Jadi cari jalan keluarnya gitu. Walaupun saya juga dalam apa ada musibah juga kemarin tuh, tapi alhamdulillah saya maksudnya ada aja gitu bantuan dari orang-orang baik walaupun maksudnya bukan bentuk ini ya, bukan bentuk uang gitu ya. mhm. Tapi kayak bantuan itu dari orang-orang baik tuh ada aja yang bikin saya tuh sampai menangis haru gitu. Saking baiknya orang tuh bantuinnya tuh totalitas banget gitu loh Pak Heri. Jadi Ya, insya Allah, pokoknya berprasangka baik aja sama Allah, insya Allah Allah kasih jalan gitu betul. dari arah yang tidak disangka-sangka. Memang kita menerima rezeki itu tidak terbatas ya, tidak terbatas Iya, uang betul. atau apa, tapi lengkap. Iya, iya, Oke, terima ya kasih Bu itu aja. Rahmawati sudah berbagi Ya, baik. malam hari ini. Ya, terima kasih Salam buat kembali Pak Heri. keluarga. Baik Pak. Oke. Tanggapan Dokter Ali? Terima kasih Bu Rahmawati, ya Bu Rahmawati atas tanggapannya. Terus terang kalau dengar ceritanya, mungkin aku pernah sampaikan ya, tidak akan ada pernah ya, tidak pernah akan ada. Nah, kalimatnya tidak pernah akan ada takdir ya, jalannya takdir ya. Misalnya kayak kejadiannya tadi Bu Rahmat cerita ya, lagi punya masalah finansial, tapi karena sampai terpaksa harus sementara berhenti dulu terapi Bikom atau suplementasinya, tetapi sudah dikenalkan dulu dengan produk Dr. Water. Ya, ini kan kalimat bagus ya. Kenapa? Kalau seandainya tidak diperkenalkan dengan Dr. Water sebelumnya, kemudian kalau waktu itu seandainya berprasangka negatif, apakah kira-kira akan mendapatkan manfaat? Nah, ini berarti Tuhan sudah mempersiapkan.
sebelum ada kejadian tadi udah dipersiapkan. Apalagi kalau kita lihat ya, mungkin aku belum tahu pengembangannya ya. Kalau kita lihat bottle water di pasar secara network marketing, mungkin ini juga akan bisa membantu ya mengatasi masalah finansial yang dihadapi Bu Rahma gitu. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan ya. Kapan lagi Bu Rahma dipaksa untuk all out kalau gak dipepet ya. Jadi kan ada teori yang namanya the power of kepepet ya. Dipepet sampai akhirnya jadi bergerak ya, jadi aktif. Siapa tahu ya, kita belum tahu. Dan kita selalu yakin ya, apapun yang kita alami itu memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan dan yang harus kita jalani. Jadi kita nggak perlu menyesal, nggak perlu kecewa. Ya kita, kalau sekarang saya sudah sampai di tahap itu ya Bapak Ibu ya, apapun yang dihadapin, kebetulan Pak Heri tahu ceritanya ya, beberapa hari ini udah tahu ceritanya Pak Heri yang saya alami kayak apa. Kalau ketemu saya tetap biasa aja sekarang. Saya cuma ngomong sederhana. Ya ini lagi ngukur kapasitas plafon saya seberapa. Saya siap enggak? Kalau dengan 25.000 saya berantem ribut, berarti plafon rezeki saya cuma 25.000 rupiah. Gitu. Nah saya bisa enggak bersikap tanpa melibatkan emosi? Ya jujur, sulit Bapak Ibu. Tapi untunglah sudah dibekali ilmu-ilmu chef tadi, sehingga ya bisa dihadapi dengan senyum gitu loh. Ya, jadi ya saya lagi balik. Itulah yang kita pelajari ya dari awal ya, yang kalau saya tanpa sengaja ya berlanjut ya, Ibu Rahma juga ya, Pak Heri juga, kita sempat ikut chef juga sama-sama ya. Padahal juga nggak saya paksa ya untuk Bu Rahma ikut chef, nggak saya paksa ya. Nah, waktu itu saya cuma cerita, saya mau ikut, saya mau sharing ya, mau sharing ke Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu sudah banyak yang ikut, ya nggak apa-apa ya. Jadi memang itu takdir yang sudah diatur oleh Gusti Allah, ya dinikmati saja teman-teman ya. Jadi benar tadi kata Bu Rahma, kalau merasa itu benar atau ngikuti suara hati tadi, pasti kalau Bapak Ibu sebelum mengambil keputusan, pasti dengan doa. Ya, didoakan dulu, diminta petunjuk dari Tuhan. Ya, kalau memang itu jalan dari Tuhan, doanya minta dilancarkan dan kelihatan hasilnya. Demikian Pak Heri. Oke, terima kasih Dr. Ali. Ternyata waktunya sudah malam ya. Masih ada Bu Yeni dan Bu Mevi. Oke, langsung kita panggil Bu Yeni. Sudah hadir? Sudah Pak Heri, selamat malam. Malam Bu Yeni, silahkan berbagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dr. Ali, Pak Heri, juga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Yeni, putra saya 3, yang mana ketiganya juga ada beberapa yang special need ya. Jadi yang pertama autism, Mahesa, saat ini usianya 10 tahun. Yang kedua, sekarang ini lebih kecenderungan ke disleksia. Ini apa Pak? Jadi, tapi saya belum penegakan diagnosa. Cuma beberapa tahun terakhir ini selama pandemi lebih terlihat cenderung terbolak-balik ya. Seperti itu. Nah, yang ketiga ini diagnosanya Down syndrome dan usianya sekarang sudah 6 tahun. Awal mengenal protokol Dr. Ali waktu itu di salah satu grup komunitas di Bekasi. Pada saat itu saya memberanikan diri japri ke Dr. Ali langsung. Dan Dr. Ali menyarankan untuk memberi alamat di Mata Hati Surabaya menemui Ibu Mingve. Karena saya sendiri berdomisili di Sidoarjo, sehingga Dr. Ali menyarankan ke Mata Hati Surabaya. Pada saat itu saya temuin Bu Mingve, saya bercerita kondisi anak-anak saya. Dana saat itu usia 2 tahun 3 bulan dengan berat badan hanya sekitar 5,5 kilo dan belum bisa berjalan. Kondisinya juga keluar masuk rumah sakit setiap bulan
Jadi bisa dipastikan selama 2,5 tahun itu saya seperti ngekos kalau di rumah sakit. Sampai mulai dari tukang parkir sampai kantin belakang hafal semua. Kalau sudah saya datang gitu loh, masuk lagi Bu. Iya Pak, sudah seperti itu. Jadi malu banget sebetulnya. Tapi alhamdulillah saat itu dokter Rosa menguatkan saya bahwasanya ABK itu memang tidak semudah menangani anak-anak yang reguler. Jadi kalau memang dalam kondisinya sudah ngedrop, segera aja ke rumah sakit biar kita yang menangani, nggak perlu ibu sok-sokan nangani di rumah, nanti malah bablas, nggak bisa. Saat itu saya dikuatkan oleh beliaunya seperti itu. Jadi walaupun kondisinya harus lari-lari tengah malam, ke UGD sebetulnya juga sangat malu ya karena baru 2 minggu masuk lagi seperti itu. Ya sudah benar-benar kuat-kuatan ya sampai satu hari setelah 2,5 tahun saya sudah nggak tega, hati saya sudah nggak cukup kuat ngelihat anak saya harus disuntik terus, berat badannya kurus banget, makan apapun itu gampang. Pencernaannya sangat bermasalah, sementara yang besar juga nggak terurus karena autismenya semakin, yang pasti saat itu kondisi semua sangat-sangat crowded. Jadi saya sudah bingung dan nggak tahu harus kemana. Tapi saat itu saya dan suami benar-benar tetap berusaha berjuang dengan memberikan terapi apapun yang lewat BPJS itu kita datangin semua, baik itu di rumah sakit Ahmad Yani, RSI Jemur Sari, RSUD Sidoarjo, semua kita datangin. Jadi yang mana yang sekiranya bisa menambah imun anak saya, informasinya katanya harus menggunakan terapi ini, terapi itu kita coba semua. Tapi selama 3-4 tahun hasilnya hampir tidak terlihat. Saat itu saya sudah dalam kondisi pasrah, sudah mohon petunjuk. Pasrah bukan berarti saya menyerah, karena saya bukan tipikal orang yang mudah menyerah. Saya selalu berusaha untuk mengafirmasi diri saya bahwasanya ketika saya diberikan sebuah persoalan, problem, berarti saat itu Tuhan mau kasih saya naik kelas lagi. Jadi saya dengan suami tetap berusaha untuk minta pertolongan Tuhan, karena ini sudah tidak mungkin manusia yang bisa memberikan pertolongan, jadi tetap kembalinya ke Tuhan. Pada saat itu Dr. Ali dan Bu Mingve segala paparannya terasa sebuah siraman yang luar biasa buat saya dan suami. Dan suami menyampaikan silakan, tapi kali ini tolong izinkan saya bekerja karena selama 4 tahun terakhir hampir dia tidak bisa bekerja maksimal. Jadi benar-benar hanya konsentrasi ke rumah sakit, bolak-balik seperti itu. Saya bilang, silakan, saya yang akan ngurus anak-anak. Jadi berangkat pulang, bawa anak 3 ke Matahati, itu saya lalui sendiri. Semua saya lalui sendiri. Dan di Matahati, saya tidak berdiam diri. Saya tetap berusaha untuk bagaimana bisa menambahkan pendapatan tambahan walaupun nggak banyak, walaupun itu cukup untuk biaya transport anak-anak, tapi itu sangat buat saya itu sangat besar nilainya. Jadi saat itu mungkin kalau ada Bapak Ibu di sini yang tahu saya di Matahati bagaimana, tangan saya nggak pernah kosong, hanya sekedar jalan. Tangan saya selalu ada isi semua, entah itu frozen food, entah itu bakso, entah atau apapun, saya berusaha untuk berjualan juga. Dan luar biasa, Bikom yang dilalui oleh anak-anak saya terlihat pada kondisi Dana, adiknya yang paling bungsu yang Down syndrome.
ternyata sekitar 5 bulan yang setiap bulannya dana itu